Profesor Dr. Ahmad Sarbini MAG, yakni seorang dekan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk periode yang kedua yaitu pada tahun 2019-2023. Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada periode 2015-2018. Profesor Dr. Ahmad Sarbini lahir pada 12 Januari 1968 di Kabupaten Badak Percula 1, Pandeglang. Sosok pendakwah yang sekaligus pendidik yang akhirnya dikukuhkan menjadi profesor berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 10 Januari 2022. Beliau meraih gelar profesor dalam bidang ilmu sosiologi dakwah. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1990. Kemudian beliau menempuh pendidikan S2 di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2001. Kemudian beliau menempuh pendidikan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009. Beliau juga menuliskan banyak buku dan artikel dalam kajian dakwah. Salah satu buku yang diterbitkan oleh beliau yaitu buku yang berjudul Sosiologi Dakwah yang dijadikan pegangan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kajian bukunya yang berjudul Sosiologi Dakwah, isinya membahas seputar teori-teori sosial Islam tentang dakwah. Wilayah kajiannya tidak hanya mencakup kajian sosial yang dilakukan oleh akademisi muslim, tetapi merambah jauh kepada kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi non-muslim tentang masyarakat dakwah. Berikut konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan teori-teori yang lahir dari kajian tersebut. Selain dari itu, buku ini juga membahas mengenai hasil-hasil kajian kemasyarakatan yang dilakukan oleh umat Islam tentang dakwah dan kajian tentang situasi juga kondisi masyarakat dakwah dari sudut pandang atau perspektif dari teori-teori sosial Islam tersebut. Selain buku, beliau juga aktif dalam berbagai macam tulisan seperti artikel yang berjudul Internalisasi Nilai Keislaman melalui Majelis Taklim dan juga dakwah yang berbasis budaya lokal dan dakwah tentang metode-metode keislaman yang ada di Jawa Barat. Dan juga artikel jurnal syariah yang berjudul Zakat dan Pajak dan berbagai judul jurnal lainnya. Profesor Dr. Ahmad Sarbini dijuluki sosok pria cool, energik, dan terengginas yang setiap nafas hidupnya senantiasa diinfakkan pada dunia pendidikan dan dunia dakwah. Sebagai salah satu seorang dekan di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengharapkan kampus menuju universitas yang unggul, bermartabat,
dan mampu berkompetitif di kawasan Asia Tenggara. Seorang dekan yang juga dijuluki sebagai pria energik dan mudah akrab ini pernah mendadak menjadi buah bibir di tengah kehidupan masyarakat kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Topik utama yang menjadi bahan perbincangan mereka nampaknya bukan pada persoalan kiprah dakwahnya. Akan tetapi mereka, tak terkecuali mahasiswa, turut memperbincangkan dan sekaligus mengomentari, bahkan mensyukuri seputar gelar guru besar yang berhasil disabet oleh beliau. Kehadiran Profesor Ahmad Sarbini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam tatanan konsep wahyu memandu ilmu di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau membuat buku yang berjudul Sosiologi Dakwah yang diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media. Buku tersebut memaparkan tentang pengertian sosiologi dakwah, sosiologi dan problematika dakwah, perkembangan sosiologi dakwah, pemikiran sosiolog muslim mengenai perkembangan sosiologi dakwah, individu dan masyarakat dalam perspektif sosiologi dakwah, karakteristik masyarakat dakwah, tipologi masyarakat dakwah, kajian ragam organisasi dakwah, teori perubahan sosial, perbandingan Islam dan Barat, serta perubahan sosial dalam kerangka dakwah. Buku ini penting bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, akademisi, praktisi dakwah, serta pihak-pihak yang menggeluti dan tertarik terhadap dakwah. Terdapat sejumlah alasan mengapa kajian sosiologi dakwah ini sedemikian penting di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sasaran utama gerakan dakwah adalah manusia, baik dalam kedudukannya sebagai individu atau sebagai komunitas sosial atau masyarakat. Manusia adalah suatu fakta yang paling sulit untuk dimengerti. Di satu sisi, ia mempunyai karakter yang sangat individual, dan di sisi lain, ia juga memiliki karakter sosial. Di satu pihak, ia menghayati dirinya sebagai pusat segala tindakan. Tetapi, di lain pihak, ia berpikir dan bertindak mengacu pada pola budaya dan sistem sosial tertentu yang memberi makna dan arah kepada tindakan-tindakannya. Rumitnya kajian tentang manusia ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tiap-tiap individu adalah satu dan banyak sekaligus. Manusia adalah persilangan antara individualitas dan sosialitas yang satu sama lain saling mengisi dan meresapi. Sosiologi dakwah ingin mengantarkan pada pemahaman mengenai fakta-fakta masyarakat manusia secara tepat dan mendalam.
Yang kedua, untuk akurasi pemetaan dan pengolahan sasaran dakwah, diperlukan analisis medan dakwah yang tepat. Analisis medan dakwah merupakan bagian yang amat penting dalam semua bentuk aktivitas dakwah. Sebab, dakwah tidak hanya membutuhkan perencanaan yang matang atau kebijakan yang cerdas, tetapi juga memerlukan pengolahan dan pemahaman medan dakwah secara matang dan objektif untuk mampu melahirkan efek tertentu di masyarakat yang sesuai dengan tuntutan visi dan misi dakwah. Analisis medan dakwah merupakan salah satu dari 4 strategi dakwah Islam. 3 lainnya adalah analisis dai atau pelaku dakwah, analisis pesan dakwah, dan analisis cara melakukan dakwah. Sosiologi dakwah membantu memahami ragam strata yang terdapat pada masyarakat manusia dalam berbagai seginya, yang sangat penting artinya bagi akurasi pemetaan dan pengolahan sasaran dakwah. Yang ketiga, fakta-fakta yang terkait dengan berbagai aspek masyarakat manusia menjadi sumber inspirasi dan metodologi gerakan dakwah. Konsep dan model dakwah baru yang segar tidak jarang lahir dari hasil pengamatan mengenai ragam fenomena yang terjadi di masyarakat. Ringkasnya, inspirasi dan metodologi gerakan dakwah tidak dapat dipisahkan dari ragam fenomena yang berkembang atau terjadi di masyarakat. Dalam kaitan ini, sosiologi dakwah menjadi salah satu sumber informasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau berkembang di masyarakat yang menginspirasi lahirnya konsep-konsep dan model-model dakwah baru. Bentar, sekali lagi we udah. Ya nggak apa-apa. Udah ya, maafin. Santai, Ibah. Jadi jangan ada yang lihat. Oke. Merem semua merem. Yang orang kumaha atuh bilang kieu. Udah. Siap. 1 2 3 langsung. Iya. Pada tahun 2001. Lalu beliau gelar doktor. Ininya ngapung. Baik kita. Balikan nih. Yo, sok pulang deh. Semangat, oke. Semangat. Emang mengesan. Sok, action. Turkeun pamajikan siapa tuh hei? Ngelaung. Kan ngalindo geulis ya dieu. Kemasyarakatan yang Irham nuju naon Irham? Goreng pisang. Bancik ke dieu. Heula. Coba. Aku kan tadi udah Kumaha? ekspresi awal bulan. Awal bulan apa? Senyum. Senyum. Nyalurkeun kumaha teh dieu? Hah? Di kendaraan.